Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ya, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita mempercayai mimpi? Contohnya misalnya ketika kita mimpi melahirkan, tandanya mitos yang beredar itu kita akan mendapatkan rezeki. Begitupun misalnya ketika kita memimpi ular atau yang lainnya itu misalnya maksudnya itu negatif. Apakah itu termasuk syirik, Ustadz? Ya. Jazakumullah khair, Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan banyak anugerah. Tentunya yang paling besar dan paling agung adalah nikmat Islam dan juga nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaan yang pertama tentang masalah mimpi dan hukum mentakwil mimpi dengan sebuah makna. Seperti misalnya diyakini bahwasanya orang yang mimpi melahirkan berarti dia akan mendapatkan rezeki, atau dia mimpi melihat ular maka dia akan celaka, dan seterusnya. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mimpi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah mimpi dari Allah, mimpi yang berasal dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah bunga mimpi, mimpi yang bunga tidur ya, atau mimpi yang tidak ada takwilnya, tidak ada maknanya. Adapun yang pertama yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya, sesuatu yang menggembirakan orang yang beriman. Dan dia adalah mimpi yang hak. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau bermimpi, dan mimpi tersebut adalah mimpi yang hak. Ya. Kemudian yang kedua adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Ini biasanya mimpi yang isinya adalah menakut-nakuti orang yang beriman. Ditampakkan kepadanya sesuatu yang menakutkan. Dan itu pekerjaan syaitan, ingin mengganggu orang-orang yang beriman. Kalau mereka tidak bisa menyimpangkan dan menyesatkan orang yang beriman dari jalan Allah, maka mereka ganggu di dalam tidur mereka. Nah, untuk yang mimpi yang jenis yang kedua ini, maka kita disunahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya, dan jangan kita bersedih dan bertawakal kepada Allah SWT. Baik, kemudian yang ketiga adalah mimpi yang tidak ada maknanya. Ini biasanya sesuatu yang terbawa di dalam tidur, dan itu terjadi sebelum kita tidur. Mungkin ada kejadian yang sangat mengesankan kita, kemudian terbawa di dalam tidur kita. Allahu a'lam, inilah yang dimaksud dengan adghathu ahlam, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Adghathu ahlam maksudnya adalah mimpi yang campur baur, artinya dia tidak memiliki makna. Baik, untuk yang ada takwilnya itu hanya yang pertama saja. Yang ada takwilnya atau ada ta'birnya, maka itu yang pertama saja. Itulah yang berasal dari Allah SWT.
Kemudian untuk mentakwil dan memaknai mimpi tersebut, itu enggak semua orang bisa dan memiliki ilmu tentang takwil ini. Ini adalah ilmu yang sedikit sekali orang yang mengetahuinya. Bahkan para ulama, para ahlul ilm, tidak semua mereka memiliki keahlian di dalam mentakwil mimpi ini. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwasanya mimpi terkadang dia sesuatu yang sama, namun maknanya bisa berbeda kalau yang melihat berbeda. Yang diimpikan sama, kejadiannya sama, tapi kalau kita melihat orang yang bermimpi dan keadaannya berbeda, maka takwilnya juga berbeda. Tidak bisa kita seperti yang terjadi, ada primbon di sana, kalau melihat ini berarti maknanya demikian. Ini sebuah kesalahan, tidak benar yang demikian. Jadi terkadang mimpinya sama, kalau orangnya berbeda bisa berbeda takwilnya. Muhammad ibn Sirin pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian dia karena dia boleh dikenal dengan sebagai seorang yang mentakwil mimpi, datang kepada beliau seseorang dan mengatakan, saya bermimpi melakukan adzan. Maka beliau mengatakan, satuqta' yaduka, engkau akan dipotong tangan. Kemudian datang orang lain dengan mimpi yang sama, yaitu melakukan adzan, maka beliau mengatakan, engkau akan melakukan haji. Mimpi yang sama itu melakukan adzan. Yang pertama beliau takwil bahwasanya dia akan dipotong tangannya. Kemudian yang kedua dia akan melakukan haji. Maka beliau ditanya, kenapa engkau ketika mentakwilkan mimpi yang pertama mengatakan demikian, sementara yang kedua mengatakan demikian, padahal mimpinya sama? Kurang lebih beliau menjawab, aku melihat kepada orang yang pertama, keadaan dia ya ketahuan atau terlihat bahwasanya dia bukan orang yang soleh. Dia adalah orang yang fasik. Maka beliau mengingat firman Allah Azza wa Jalla ya di dalam surat Yusuf. Ya, thumma gimana ayatnya? Fa'adzana mu'adzin ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Ya, kemudian ada yang ta'dzin, yaitu maksudnya memanggil dengan suara yang keras. Ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Wahai rombongan, sesungguhnya kalian adalah pencuri. Beliau mengingat kisah yang ada dalam surat Yusuf. Kemudian ketika yang kedua datang dan beliau melihat di situ ada tanda kesolehan, ya, maka beliau mengingat firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan haji. Wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Dan hendaklah engkau memberitahukan kepada manusia untuk berhaji. Kabarkan kepada mereka tentang kewajiban untuk berhaji. Maka akan datang yaitu ke Baitullah, ada di antara mereka yang berjalan kaki, ada di antara mereka yang naik kendaraan. Sehingga beliau mentakwil mimpi yang kedua dengan bahwasanya dia akan pergi melakukan ibadah haji. Ini contoh dari ucapan para salaf kita yang menunjukkan tentang kesalahan apa yang tersebar, ya, berupa primbon-primbon, ya, primbon mimpi. Kalau melihat ini maka akan terjadi demikian, kalau melihat ini maka akan terjadi demikian. Ini jelas termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, yang seperti ini kita harus kembali kepada dalil. Karena yang menciptakan mimpi adalah Allah SWT. Maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya kalau mimpi seperti ini maka akan terjadi demikian, kecuali memang ada keterangannya.
Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan.